Saya akan membacakan satu hadis mengenai anjuran agar tuan rumah menyuruh tamu menambah makan yang sedang dinikmati. Perlu diketahui bahwa hal seperti ini disunnahkan selama meyakini untuk istri dan anak-anaknya masih ada makanan walaupun sedikit. Di antara dalil-dalil masalah ini adalah apa yang kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadisnya yang panjang menjelaskan mengenai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rasa lapar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memuncak dan dia duduk di jalan meminta dibacakan Al-Quran oleh orang yang lalu serta menawarkan diri untuk dijadikan tamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke tempat Ahlus Sufa untuk mengundang mereka makan. Dia datang bersama mereka dan Rasulullah SAW memuaskan rasa dahaga mereka seluruhnya dengan semangkuk susu, dan demikianlah seterusnya sehingga para lafaz Rasulullah SAW bersabda kepadaku, tinggal aku dan engkau. Aku katakan engkau benar, wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan minumlah. Aku pun duduk dan minum. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, minumlah. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus menerus mengatakan itu sampai aku menjawab, tidak, demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak menemui jalan untuknya, aku tidak sanggup lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kepadaku. Aku pun memberikan mangkuk itu kepada baginda. Baginda pun bertahmid kemudian membaca bismillah lalu meminum bakinya, meminum sisanya. Ini cerita tentang Abu Hurairah yang pada waktu itu merasa lapar, ya. Merasa lapar. Kemudian Abu Hurairah pergi ke tempat-tempat sahabat, tapi sahabat tidak merasakan apa yang sedang dialami oleh Abu Hurairah, tidak mengetahui kondisinya. Jadi biasanya kalau orang meminta bertamu itu ada sesuatu yang dimintanya. Ini pada waktu itu Abu Hurairah sedang lapar. Ketika Abu Hurairah kembali dan tidak ada teman-teman atau sahabatnya yang menyambutnya, maka Abu Hurairah kembali dan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerti keadaannya dan paham kondisinya, dan akhirnya Nabi Muhammad menyuruh Abu Hurairah untuk mengundang para sahabat yang lain, ya. Di sini disebutkan Ahlus Sufa, untuk mengundang mereka makan, dan sudah berkumpul mereka, dikasihlah Rasulullah segelas susu. Tapi kata Rasul, kamu jangan minum dulu, suruh mereka dulu minum. Kemudian orang itu minum semua, dan yang ajaibnya, yang mukjizat Allah berikan kepada Rasulullah, susu itu tidak habis-habis. Susu itu penuh terus dan tidak berkurang. Minum lagi sampai ujung semua sudah kenyang, sampailah ke Abu Hurairah. Nah, pada waktu itu Abu Hurairah minum, sudah kenyang, disuruh Rasul minum lagi. Terus minum sampai Abu Hurairah itu merasa kenyang dan tidak bisa minum lagi. Dan pada akhirnya Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah kenyang, sudah cukup, dan kalau minum lagi ini bisa muntah lagi. Akhirnya setelah itu barulah Rasulullah mengambil sisanya. Ini contoh, ya, contoh ketika pertama Abu Hurairah yang suri tauladannya begitu luar biasa. Dia tidak meminta-minta, tapi dia berkunjung. Tapi itu merupakan salah satu akhlak dari Abu Hurairah untuk tidak meminta-minta, dia bisa bertahan. Kemudian yang kedua, akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang mengerti keadaan sahabatnya, jadi peka dan mengetahui kondisi Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengutamakan orang lain dulu daripada dirinya sendiri.
Itu akhlak terpuji Rasulullah. Rasulullah mengutamakan kepentingan sahabat-sahabatnya, mengenyangkan saudaranya, termasuk Abu Hurairah, barulah Rasulullah meminum susu tersebut. InsyaAllah bermanfaat, saudaraku yang dirahmati Allah. Ini ada lagi hikmah yang lain. Jadi kalau ada tamu yang datang kepada kita, maka suruhlah mereka nambah. Ya, misalnya silahkan tambah lagi, jom tambah lagi silahkan. Karena ini sangat bermanfaat untuk mereka. Kadang mereka itu malu untuk mau tambah. Dan kalau secara adab kan kalau bertamu mau nambah itu kurang enak. Tapi kalau ada, kita dianjurkan untuk menyampaikan terlebih dahulu, silahkan tambah. Kalau merasa mungkin mereka masih kurang, dan jangan heran dengan itu dan jangan kita menggunjing mereka. Kadang kita kalau mereka nambah, kita berpikir dalam hati, orang ini rakus sekali. Tidak boleh seperti itu. Malah kita bersyukur kita mendapat berkah dengan kedatangan mereka. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.